Oke, kembali lagi bersama Kombur sendiri di Kripto Kisaran News ya, Kripto Kisaran News. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang presiden kita, salah satu presiden kita yaitu Presiden Abdul Rahman Wahid yang kita kenal dengan panggilan Gus Dur ya, panggilan Gus Dur. Kenapa ini saya ulas kembali atau saya ingin ceritakan kembali di Kombur sendiri ini? Alasannya adalah karena saya menganggap Gus Dur itu ya presiden Indonesia yang melebihi zamannya, ya melebihi zamannya. Pada era itu di 98 sampai 99 sampai 2000 itu Gus Dur kita anggap uh, presiden yang lebih banyak kelemahannya ketimbang pemikiran-pemikirannya, sehingga kita sampai tidak pernah untuk mengulas kembali apa yang dibuatnya atau apa yang dipikirkannya, apakah sesuai dengan keadaan itu atau tidak. Tapi akhir-akhir ini apa yang dia sampaikan itu ternyata uh, mendapat dukungan juga dari uh, para intelektual kita yang ada saat ini. Mari kita ikuti ulasan tentang pemikiran Gus Dur. Kombur sendiri bersama Kripto Kisaran News. Di segmen pertama kita akan membicarakan tentang bagaimana saya mengenal pemikiran-pemikiran Gus Dur ya. Sebenarnya tidak sengaja waktu itu ketika usia saya ketika itu masih SMA kelas 2. Waktu itu lagi asik-asik yang berorganisasi, kemudian belajar tentang Islam ya sedikit-sedikit yang dibimbing oleh instruktur, kemudian belajar untuk berargumen dan berpidato, bagaimana cara membuat tulisan ketika itu, tapi tanpa angin, tanpa hujan, ya tanpa badai, tiba-tiba instruktur saya suatu hari menyebutkan ada 3 nama yang dia anggap kafir. Ini agak mengejutkan saya juga dalam hal pemikiran. Waktu itu dia sebutkan nama Gus Dur, Abdurrahman Wahid, kemudian Harun Nasution, kemudian Nurholis Majid. Saya waktu mendengar itu terkaget-kaget, kemudian berusaha mencari literatur, karena waktu itu kondisi ekonomi juga tidak mampu untuk membeli majalah atau koran-koran yang up to date. Saya lebih banyak membaca majalah-majalah dari salah satu organisasi terbesar, majalah bulanannya. Saya hanya membaca hasil-hasil pemikiran dari majalah itu saja, jadi saya nggak mengenal siapa Harun Nasution, siapa Gus Dur. Kalaupun Gus Dur pernah sekali-sekali, tapi bukan tulisan atau pemikiran-pemikiran dia yang kita baca. Termasuk juga Harun Nasution. Sehingga waktu dia bilang begitu saya kaget-kaget. Akhirnya saya temukan sebuah tulisan yang waktu itu kalau nggak silap saya, Gus Dur mencoba mengajukan ide mengganti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Jadi gara-gara gagasan itu maka timbul gerakan yang menghujat Gus Dur, kemudian menganggap, bahkan ada yang menganggap Gus Dur itu kafir. Dengan adanya itu maka saya kemudian mencari tulisan-tulisan dia, yang alhamdulillah saya ketemu dengan tulisan-tulisan yang walaupun sifatnya artikel-artikel, kemudian dari buku-buku kumpulan-kumpulan makalah atau tulisan karya ilmiah, saya baca tentang Gus Dur. Setelah saya mengulas dan membacanya, saya tidak pernah atau bahkan tidak melihat kalau dia sampai jauh dari ajaran Islam atau sampai mengalami distorsi yang sangat luar biasa sampai kita bisa mengkafirkan beliau. Ketika itu saya agak terkaget-kaget, betul-betul terkaget-kaget, maka kemudian saya keluar dari organisasi tempat saya tadi belajar itu. Saya keluar karena saya menganggap pemikiran kami berbeda. Saya keluar. Lalu
di tingkat kuliah saya juga kembali mencoba untuk mencari buku-buku Nurholis Majid dan Harun Nasution. Saya akan membaca, saya juga membacanya, kemudian mencoba untuk menganalisa. Ternyata juga apa yang dibuat oleh Harun Nasution dan Nurholis Majid itu cukup memang terbilang ekstrim dalam hal pemikiran, tapi saya anggap juga tidak aneh, bahkan saya anggap itu luar biasa sekali waktu itu, luar biasa sekali, sehingga saya agak heran ketika ada orang yang mempunyai acuan berbeda lalu berusaha mengkafirkan mereka, sementara ketika itu mereka itu mencoba membuat semacam penafsiran yang berbeda dari yang sudah ada. Itu anggap percaya waktu itu, sampai sekarang pun saya merasa seperti itu. Jadi kalau saya mau menambahkan juga, ketika itu juga saya di saat kuliah saya mengenal pemikiran-pemikiran Amin Rais tentang di bukunya seperti Cakrawala atau Politik Adiluhung. Itu kalau nggak silap saya, Politik Adiluhung itu mungkin menjelang reformasi, ya, menjelang reformasi. Oke, sekarang kenapa saya beranggapan bahwa pemikiran Gus Dur itu relevan setelah kita reformasi, ya, lebih dari 20 tahun, harapan-harapan kita, perbaikan-perbaikan yang kita inginkan ketika adanya Orde Baru, sekarang malah semakin jauh, ya, jauh, sehingga distorsinya cukup, saya bilang sudah lebih gila dari Orde Baru. Jadi dia membentuk apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan dengan kenyataannya itu semakin jauh. Jadi kalau kita dulu berharap dengan adanya reformasi, maka semua hal-hal yang kita anggap buruk di Orde Baru itu akan berubah di reformasi. Salah satunya memang contohnya adalah korupsi. Jadi korupsi yang ketika itu didominasi oleh keluarga Cendana, kita berharap itu nanti tidak terjadi, bahkan terkikis, artinya hilang. Tapi ternyata kenyataannya sekarang semakin masif, bahkan kita tenung jadi seperti negara oligark, negara yang dikendalikan oleh saudagar-saudagar atau pedagang-pedagang atau pengusaha-pengusaha, sehingga ini cukup mengkhawatirkan. Bahkan itu sampai di institusi kesejahteraan yang kita anggap juga dulu menjadi bagian krusial di masa Orde Baru, sekarang juga hampir tidak ada bedanya, ya, tidak ada bedanya, kecuali kebebasan berpendapat ini. Kalau ini kita syukuri dan alhamdulillah kita masuk ke fase itu. Jadi kalau dulu kita berkumpul 5-6 orang saja di masa Orde Baru itu sudah sangat berbahaya, bahkan untuk mengeluarkan pemikiran kita aja kita berbahaya. Kalau di kampus mungkin ada NKKBKK dulu, ya, NKKBKK normalisasi kampus itu juga cukup mengkhawatirkan. Bahkan kita jarang mau berpikir waktu itu, ya, tamat kuliah langsung kalau bisa kerja. Tapi kondisi itu sekarang juga seperti terjadi kembali, walaupun dalam bentuk yang berbeda, ya. Jadi reformasi yang kita harapkan kenapa gagal? Ini harus jadi bahan pemikiran kita, dan saya anggap pemikiran Gus Dur itu sekali lagi melebihi zamannya. Oke, kita akan coba ulas, kita ambil dari pemikiran dari salah satu ekonom yang juga saya anggap pemikirannya brilian, yaitu Faisal Basri, ya, Faisal Basri. Kita dengarkan pendapat Faisal Basri di endgame-nya Gita Wirjawan tentang kenapa reformasi ini gagal. 98 tidak terjadi perubahan rezim. Yang terjadi adalah Pak Harto dijatuhkan atau Pak Harto mundur, penggantinya tetap rezim lama. Jadi seperti main pak bola, kalau
secara sengaja, kan kartu merah tidak boleh main 2 kali setidaknya. Ini Golkar masih boleh ikut pemilu. Ya dia yang paling siap, logistiknya paling besar, dan kita anggap Golkar itu ya tidak ada dosa-dosanya lagi. Menurut saya dosa mereka terbesar, harusnya mereka tidak boleh ikut. Kenapa reformasi itu gagal? Jadi saya ulas sedikit. Menurut Faisal Basri, kegagalan reformasi itu adalah karena kita hanya berfokus pada melengsarkan Soeharto, ya, Presiden Soeharto. Apakah dia mundur atau dimundurkan, kita tidak membicarakan itu. Tapi ketika Soeharto mundur, menurut Faisal Basri, hal yang kita tidak bahas adalah masalah rezim. Kalau bicara tentang rezim, memang kita tidak membicarakan satu orang, tapi membicarakan orang-orang yang di sekitarnya juga, yang ketika itu menikmati kekuasaan itu juga. Dan salah satunya adalah partai yang sekarang berhadir di kondisi reformasi ini. Bahkan kalau kita mau jujur, hampir semua partai yang ada itu lahir dari partai pohon beringin ini, ya, partai pohon beringin ini. Jadi Faisal Basri waktu itu sudah mengemukakan ide bahwa kalau Soeharto mundur, tapi partai berlambang beringin ini tetap ada dan eksis, maka otomatis rezim Orde Baru itu tidak pernah tumbang. Dan kenyataannya sekarang mereka seperti diaspora, ya, diaspora, semua berada di partai-partai yang tumbuh kemudian, mungkin yang tak terkontaminasi, mungkin partai yang baru-barulah yang digalang-galang anak muda seperti PSI. Tapi partai-partai lain, ya, yang cukup sekarang juga punya cukup nama dan duduk di parlemen, mereka hampir rata-rata digawangi oleh orang-orang yang berasal dari partai yang juga berkuasa di era Orde Baru. Ini menurut Faisal Basri. Sekarang kalau kita membicarakan dekret Gus Dur, nah ini yang agak-agak mungkin tokoh-tokoh reformasi juga perlu merenung kembali. Kalau kita sebenarnya jujur dengan dekret Gus Dur itu, ya, yang 3 buah dekret Gus Dur itu, kita akan merasa gimana ya, merasa cara pandang Gus Dur itu memang luar biasa. Jadi ketika Faisal Basri mengomongkan hal tersebut di endgame-nya Gita Wirjawan yang mungkin setahun 2 tahun yang lalu, ya, artinya mungkin di zaman kalau nggak silap salah, mungkin di sekitar COVID-19 kemarin di 2020-2021, artinya sekitar 19-20 tahun kemudian, ternyata Gus Dur sudah punya pemikiran yang sama. Kalau kita baca dekret-dekretnya itu, yang pertama membekukan MPR DPR, kemudian membentuk semacam baru, kemudian yang ketiga yang paling krusial, ya, membekukan Golkar. Membekukan Golkar itu dianggap Gus Dur salah satu yang bisa memperlebar jalan reformasi. Cuman ya apa boleh buat, kalau saya menganggap mungkin Gus Dur mendapat serangan balik, ya, serangan fighting back, ya, fight back dari orang-orang Golkar itu, sehingga terakhir pentolan-pentolan reformasi termasuk Amin Rais dan semua anggota dewan yang anggota DPR dan MPR itu berpikiran sama untuk melengsarkan Gus Dur jadinya. Jadi ketika Gus Dur sudah berpikiran untuk membekukan Golkar dalam dalam berpartisipasi dalam politik kita saat itu, sebagian kita tidak terima dan merasa bahwa apa yang dilakukan Gus Dur mungkin keterlaluan, gitu, keterlaluan.
karena dia juga mencoba berpikir seperti Soekarno yang membekukan DPR di zaman demokrasi terpimpin. Sayangnya apa yang dilakukan Gus Dur itu tidak mendapat dukungan baik dari Tentara Nasional Indonesia maupun dari kabinet yang dia pimpin sendiri. Jadi berseberangannya Gus Dur dengan MPR yang waktu itu diketuai Amin Rais dan DPR, di mana kala itu presiden masih dipilih oleh MPR, maka mau tidak mau Gus Dur dianggap telah melanggar konstitusi dan harus lengser. Tapi kita tidak pernah membicarakan secara terbuka apa isi-isi dekrit yang dikeluarkan Gus Dur. Ternyata salah satunya yang saya bilang tadi, salah satunya membebaskan atau membubarkan Partai Golkar atau membukukan Partai Golkar dalam keikutsertaannya di dunia politik Indonesia. Jadi baru di kemudian hari Faisal Basri juga punya pemikiran yang sama, bahwa itu salah satu yang membuat reformasi itu gagal, bahkan semakin masif. Kalau zaman Orde Baru kita kenal istilah konglomerasi, ya grup-grup kaya yang punya kedekatan dengan cendana, maka hari ini kita mengenal oligark, saudagar-saudagar yang juga punya kekuasaan di pemerintahan, baik eksekutif maupun di legislatif. Bahkan kalau kita mau terbuka bahwa hampir semua partai-partai politik yang ada di Indonesia yang besar-besar itu digawangi atau dipimpin oleh pengusaha-pengusaha ini. Jadi ide Gus Dur dengan apa yang sekarang terjadi ternyata linier dan sejalan. Jadi ketika kita melengsarkan Gus Dur, kita nggak siap dengan pemikiran dia di zaman itu, karena mungkin kehilangan pikiran kita karena dikacaukan dengan pemikiran rejim sebelumnya, sehingga akhirnya kita lupa, kita tidak lagi tertuju pada maksud dan tujuan reformasi. Demikian Kombur sendiri, karena seperti saya katakan tadi, ini kita ceritakan kembali, kita ulas kembali, karena kita akan menghadapi Pilpres di 2024. Sekali lagi kita harapkan Pilpres ini Pilpres damai, karena saya sebenarnya salah satu pendukung bahwa periodisasi masa jabatan presiden itu jangan pernah kita paksa untuk berakhir di tengah jalan. Jadi Gus Dur, ketika Gus Dur dilengsarkan itu, saya termasuk orang yang tidak sependapat, tapi karena waktu itu halayak ramai setuju dengan itu, tanpa melihat isi dekritnya, tanpa melihat pemikiran-pemikirannya, akhirnya kita sampai kepada yang sekarang ini. Tapi sekali lagi, Pilpres harus tetap kita jalani, dan eranya telah berbeda. Kalau zaman Gus Dur itu pemilihan oleh MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, sekarang pemilihan oleh kita sendiri. Kalau kemarin-kemarin mungkin kita anggap sebuah kecelakaan sejarah, maka hari ini kedaulatan itu ada di tangan rakyat, di tangan kita sendiri, kita yang memilih presiden. Siapapun berhak jadi presiden, dan kita kalau dia menang, kita jangan coba-coba untuk misalnya menjatuhkan atau melengsarkannya. Kalau cuma kritik atau sekedar membuat argumentasi, alasan terhadap kebijakan dan lain sebagainya, saya masih sependapat dengan itu. Kita tetap wajib memberikan itu supaya jalan pemerintahan itu semakin benar dan lurus. Demikian Kombur sendiri, Kripto Kisaran News. Kalau ada pemikiran-pemikiran berbeda tentang apa yang saya sampaikan ini, silahkan tulis di kolom komentar.
Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bertemu lagi di Kombur Sendiri berikutnya.